Sejak pecah perang Israel-Hamas di wilayah Gaza pada 7 Oktober 2023, berbagai upaya untuk mengetahui kebenaran sejumlah klaim Israel terkait tindakannya dalam perang tersebut dibilang sulit. Salah satu alasannya, Israel menggunakan fungsi propaganda yang dikenal dalam bahasa Ibrani sebagai hasbara, dalam upaya mengendalikan, membentuk, hingga mendistorsi narasi dari setiap aspek tindakan mereka. Bentuk propaganda seperti apa ya hasbara itu? Hasbara pada dasarnya sama seperti propaganda lain, namun hasbara seringkali dianggap sebagai gambaran distorsi dan rekayasa peristiwa demi peristiwa yang lebih terperinci yang digunakan Israel untuk membenarkan tindakan maupun kebijakan kontroversialnya. Propaganda ini pun sudah dilakukan sejak lama. Di era modern ini, bentuk propaganda mulai beralih ke dalam bentuk video, infografis, hingga unggahan viral media sosial maupun kampanye bertagar. Hasbara memiliki beberapa fungsi, salah satunya membenarkan aksi militer menargetkan wilayah sipil maupun warga sipil itu sendiri. Hasbara juga dipakai untuk mengoper kesalahan ke kelompok milisi Hamas, biasanya atas tewasnya sebagian besar warga sipil sebagai dampak penyerangan militer Israel. Terlepas dari kenyataan bahwa Israel memulai eskalasi yang berujung pada perang hingga menjatuhkan 1000 kali lebih banyak amunisi ke Gaza, selama pertempuran Israel selalu berusaha menggambarkan dirinya sebagai korban tak berdosa atas serangan-serangan Hamas dan negara Arab yang penuh kebencian. Faktanya, Israel yang memiliki salah satu angkatan udara tercanggih di dunia menghadapi musuh tanpa pertahanan udara. Namun sebagian orang, khususnya AS, terus menggulirkan isunya ke dalam konteks hak Israel mempertahankan diri. Hampir tidak ada yang memaparkan fakta bahwa Gaza telah dikepung Israel selama puluhan tahun sebelum meletusnya arena pertempuran baru ini. Propaganda yang dahsyat ya. Lantas, bentuk propaganda seperti apa lagi yang nyata terlihat? Ada beberapa aksi propaganda yang dilakukan Israel selama pertempuran dengan Palestina, misalnya mengedit dan mengunggah ulang video penggeledahan RS Al-Shifa, mengeksekusi lansia Gaza dengan pura-pura melindungi, menuduh rumah sakit sebagai markas Hamas, hingga pernyataan Netanyahu yang menyebut bantuan bahan bakar ke rumah sakit di Gaza ditolak Hamas. Nah, terminologi hasbara dimaksudkan untuk membuat orang percaya bahwa Israel sedang berperang demi kelangsungan hidup nasionalnya yang juga pada gilirannya membenarkan keganasan serangan militer Israel ke Gaza. Opini publik semakin dibentuk oleh media sosial. Israel telah mengorganisasikan unit-unit pemerintahan sipil dan militer untuk mengeksploitasi hal ini, termasuk membuat situs web, akun media sosial, dan pesan-pesan yang dikaitkan dengan identitas palsu. Alih-alih melanjutkan penjelasan yang tidak efektif, Israel perlu memakai pendekatan komunikasi strategis baru yang berpusat pada kecepatan, keterlibatan, dan pengaruh. Keterbatasan sumber daya Israel merupakan rintangan yang signifikan. Sebagai negara kecil, Israel tak memiliki dana dan tenaga kerja untuk mempertahankan kekuatan diplomasi publik. Meski dengan keterbatasan ini, investasi Israel pada komunikasi strategis masih belum memadai. Pemerintah secara historis telah memprioritaskan isu-isu lain, menyerahkan tanggung jawab penyampaian pesan kepada diaspora, entitas seperti Jewish Agency, dan para pemengaruh swasta. Kini, kendati sudah mengerahkan propaganda dan peningkatan diplomasi publik, citra Israel dinilai tak bisa dipoles dengan mudah. Selain menyusun ulang prioritas kebijakan luar negeri dan interaksi politik globalnya, Israel mesti benar-benar menangani masalah inti konfliknya di Gaza. Hal ini termasuk mengevaluasi kembali tindakannya terhadap warga Palestina dan mengupayakan resolusi yang adil dan manusiawi. Ini berarti mengakhiri genosida dan perlakuan tidak manusiawi mereka terhadap warga sipil Palestina. Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.